Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di tangan saya sekarang ada smartwatch terbaru dari Aulon Indonesia. Ini adalah Aulon HK3 Pro atau lebih dikenal dengan Aulon Watch Prime. Sepremium apa smartwatch dari Aulon ini? Yuk kita bahas. Aulon Watch Prime atau HK3 Pro ini bisa kamu beli di harga 569.000. Di harga 500 ribuan sesuai namanya Watch Prime. Beneran dong, ini tuh premium banget. Pertama unboxing saya langsung terkesan ya dengan build quality dan juga material yang ada di Aulon Watch Prime ini. Menurut saya ini cocok banget nih bagi teman-teman yang suka dengan tampilan klasik. Apalagi dengan warnanya yang silver seperti ini semakin menambah kesan elegannya. Material kaca yang ada di Aulon Watch Prime ini memang tidak ada keterangan jenis kacanya apa, tapi ini udah menggunakan 2.5D glass, jadi bagian sampingnya udah melengkung. Dan juga saya suka karena kacanya udah anti fingerprint magnet, jadi gak bakalan gampang dekil. Dan material framenya ini terbuat dari aluminium alloy, jadi ini bukan stainless steel ya, tapi dengan gaya-gaya stainless steel. Itu sih yang bikin smartwatch ini sukses, terasa cakep banget. Ini untuk bagian atasnya ada bolongan ya, karena smartwatch ini udah support Bluetooth call. Di bagian kanannya ada dua tombol, yang atas ini crown dan crownnya saya suka karena berfungsi ya, bisa diputar-putar, bisa diklik juga. Dan bagian bawah itu tombol shortcut. Dan untuk bagian belakangnya memang masih menggunakan bahan plastik dengan finishing yang glossy gini. Jadi gampang dekil nih. Tapi overall gak apa-apa lah, bagian belakang mah gak kelihatan ya. Kalau kita lagi pakai smartwatch pastinya ketutup. Dan untuk strapnya senada dengan bodinya menggunakan bahan aluminium alloy. Ini cakep banget sih, solid ya. Tapi bagi teman-teman yang kurang suka dengan strap yang kayak gini, tenang aja sih, karena ini udah menggunakan sistem quick release dengan ukuran 22 mm. Bahkan Aulon sendiri menyediakan strap pengganti ya, ngasih strap yang jenisnya rubber. Jadi kita ada opsi ya, kalau lagi acara resmi bisa gunakan strap yang metal, kalau kita lagi pengen olahraga bisa gunakan strap yang rubber. Untuk diameternya ada di angka 45,35 mm dengan ketebalan yang lumayan, ini teh 13,43 mm. Udah terbuat dari metal yang solid, kemudian dia tebal juga. Jadi gak heran kalau bobotnya nyampe 51 gram. Padahal ini baru jamnya aja ya, belum dengan strapnya. Dan kalau ditambahkan dengan strap jadi 116 gram. Ini smartwatch yang paling berat yang pernah saya coba. Kalau dengan strap rubbernya hanya 69 gram. Jadi masih terhitung wajar. Jadi seperti yang udah saya bilang tadi ya, kalau kita pengen acara resmi biar kelihatan lebih mantep, itu gunakan strap yang metal. Tapi kalau pengen olahraga, karena kalau pakai metal tuh kurang nyaman, berat juga, kita gunakan aja strap yang rubber, itu lebih cocok. Di atas kertas memang kualitas layarnya itu masih menggunakan TFT dengan ukuran 1,36 inci dan resolusi yang lumayan tinggi 390 x 390 pixel. Tapi siapa sangka ternyata warna yang dihasilkan di smartwatch ini saya suka, bagus. Jadi gak ada masalah sih meskipun jenis panelnya masih TFT. Lanjut ke sisi UI atau user interface. Untuk UI-nya kita tarik dari atas untuk masuk ke quick setting. Ini dia tampilan quick settingnya. Di sini ada do not disturb, kemudian brightness. Untuk brightness-nya di sini sayang sekali belum ada auto ya. Jadi manual-manual aja. Tapi untuk penggunaan di luar ruangan ini brightness-nya masih terbilang nyaman. Kemudian ada find phone, setting dan juga alarm. Kita lihat bagian setting. Nah untuk tampilan settingnya tuh terlalu sederhana gitu ya, nggak ada ikonnya, nggak ada apa gitu, cuman dikasih tulisan yang disimpan di bagian center aja. Tapi overall nggak masalah sih. Kemudian kalau kita tarik dari sisi kanan akan masuk ke bagian widget seperti biasa. Yang pertama di sini ada sedentary, kemudian sleep tracker dan juga pedometer. Nah untuk kualitas pedometernya sih alhamdulillah ya, setelah saya coba naik kendaraan itu lumayan akurat. Kemudian kalau kita tarik dari sisi kiri akan masuk ke bagian shortcut. Di sini shortcutnya untuk nelpon ya dan juga notifikasi. Kemudian di bagian bawahnya ada beberapa aplikasi yang baru aja kita buka atau di HP itu recent apps ya. Kemudian kalau kita tarik dari bawah akan masuk ke bagian menu. Nah untuk tampilan menunya sendiri ini yang default itu list ya. Tapi kita bisa menggantinya kalau ternyata kurang suka dengan tampilan list seperti ini.
Kita tinggal klik gaya menu. Di sini ada Smart Style yang tampilannya seperti ini, Smart Style. Kemudian ada list menu yang tadi yang secara default, dan ada rotation menu. Tampilannya seperti ini. Jadi ini bisa diputar-putar. Tapi untuk animasinya jujur sih kurang begitu smooth ya. Kita bisa putar-putar melalui crown ini. Kemudian kita klik untuk masuk ke bagian home screen. Nah, kalau tombol yang bawah ini fungsinya shortcut ke workout. Dan jenis olahraga yang didukung di smartwatch ini gak banyak, hanya ada 8 jenis olahraga. Di sini juga belum built-in GPS, jadi bagi teman-teman yang pengen tracking olahraga, silahkan bawa juga smartphone-nya. Kemudian ada pengaturan nih di sini. Banyak banget ya pengaturan di bagian workoutnya, saya suka sih. Ada pace-nya, kemudian goal time, daily reminder, kemudian goal mileage, dan juga per kilometer reminder. Bisa kita aktifkan, bisa kita nonaktifkan. Dan kalau kita cari di sini tidak ada swimming ya, karena di sini ada bolongan yang lumayan gede. Kemudian IP ratingnya cuma IP68. Kalau 5 ATM sih mungkin harusnya aman ya. Dan jumlah watch face yang tersedia secara default di smartwatch ini tuh banyak banget. Kalau saya hitung ada sampai 28 watch face. Dan kalau kita kurang suka dengan watch face yang ada di sini, kita bisa menambahkannya melalui aplikasi Fundo ya, atau Fundo. Di sana juga banyak watch face yang bagus dan juga gratis. Kemudian bagi teman-teman yang suka custom watch face menggunakan foto sendiri, tenang, smartwatch ini udah support. Kemudian untuk fitur kesehatannya juga terbilang lengkap. Yang pertama di sini ada heart rate monitoring, dan untuk sensor heart rate monitoringnya bisa kita atur ke all day. Jadi akan terus-terus memonitor detak jantung kita selama seharian. Dan untuk kualitas sensornya seperti ini. (74), (73), cakep. Kemudian kalau kita geser dari bawah akan masuk ke pilihan seperti riwayat. Kemudian ada mode dan ada pertolongan. Dan yang kedua ada blood pressure untuk mengukur tensi darah. Untuk hasil dari tensi darahnya seperti ini. Yang selanjutnya ada blood oxygen untuk mengukur kadar oksigen dalam darah. Sayang sekali untuk blood oxygen ini tidak bisa all day, jadi manual aja nih. Dan untuk kualitas sensornya seperti ini. Kemudian ada ECG juga untuk pendeteksi serangan jantung. Dan yang terakhir ada sleep tracker. Tapi sayang sekali ini gak saya coba ya, karena ukurannya yang lumayan tebal, jadi gak begitu nyaman kalau dibawa tidur. Dan untuk fitur ekstranya di sini tentunya ada Bluetooth call yang udah saya sebutkan di awal. Kemudian ada NFC juga, tapi sayang sekali ini gak bisa dipakai ya di Indonesia. Kemudian support sebagai remote kamera, Bluetooth musik yang bisa disambungkan ke smartphone, Find Phone, alarm, timer, kalkulator, dan juga kalender. Dan baterai yang ditanamkan di smartwatch ini adalah sebesar 300 mAh. Pengalaman penggunaan saya hanya bertahan sampai 3 hari aja, padahal penggunaan tidak begitu intens. Jadi bisa dikatakan smartwatch ini lumayan boros daya. Oke, itu dia review saya di Aolon Watch Prime atau Aolon HK3 Pro. Bagi teman-teman yang punya budget 500 ribuan, ini bisa jadi salah satu opsi yang bagus. Karena di harga 500 ribu kita dapat smartwatch yang cakep banget, elegan, kemudian build quality-nya solid. Ini salah satu yang paling bagus menurut saya kalau kita bicara build quality dan juga material. Tapi gak hanya itu, fiturnya juga terbilang sangat lengkap. Palingan yang jadi concern saya itu di UI-nya aja ya, yang kurang begitu cantik. Tinggal dipoles aja dikit lah Aolon ya, biar UI-nya tambah mantep lagi. Tapi untuk kualitas warna yang dihasilkan di smartwatch ini jujur, ini bagus. Dan concern saya yang kedua di daya tahannya yang terbilang boros. Seperti yang udah saya bilang tadi, untuk pemakaian wajar loh, hanya 3 hari aja. Terima kasih bagi teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Dan saya seperti biasa, mohon maaf ya apabila ada salah-salah dalam penyampaian informasi di video review ini. Silahkan koreksi aja di kolom komentar atau boleh juga DM saya langsung ya di Instagram di @fauzizal19. Oke, Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.